Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu hari ini saudara sudah siap menantikan pewahyuan dari Tuhan, penegasan daripada Tuhan. Bagaimana posisi saudara saat hari ini dalam masa penantian kedatangan Tuhan kembali lagi ke dunia ini. Saya akan melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan misteri atau rahasia pada kami, sehingga membuat kami kalang kabut, membuat kami lemah, membuat kami juga putus asa untuk menjalani kehidupan dalam rangka mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kepada kami diberikan anugerah untuk mengetahui, untuk memahami rahasia daripada kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena beberapa waktu yang lalu Tuhan jelas menunjukkan pada kami mengenai posisi kami, langkah hidup kami yang mengikut Tuhan, yang telah menjadi tunangan, istri tunangan daripada mempelai laki-laki yaitu Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan tunjukkan itu secara jelas kepada kami. Terima kasih, kami menaikkan segala syukur kami kepadamu Tuhan. Sedemikian jauhnya Tuhan telah berbuat dalam hidup kami. Engkau sendiri yang pernah mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau ditinggalkan seperti yatim piatu. Kami bersyukur oleh karena kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, meskipun saat ini Tuhan duduk di atas tahta. Terima kasih untuk semua pekerjaan daripada Bapa sendiri, lewat roh-Mu, lewat firman, yang terrealisasi dalam hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang telah terjadi pada hidup kami ini. Makasih sekarang kami siap Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berbohong, berdusta. Kau menegaskan waktunya sudah dekat. Berarti waktunya memang sudah dekat. Sehingga kami harus memiliki kecepatan untuk bergerak, menyiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam masa persiapan kedatangan Tuhan ini, yang diidentikan dengan adat istiadat Yahudi, bangsa Yahudi, mulai dari prosesi pertunangan sampai pada perkawinan dan pasca perkawinan, kita bisa memahami bahwa di prosesi pertunangan ada tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki terhadap hidup kita, yakni dengan memilih kita, kemudian menunjukkan bahwa mahar sudah dibayar, lalu kemudian meminta persetujuan kita. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau mengikut aku? Siapa yang mau bersama dengan aku? Lalu kemudian kita masuk kepada yang namanya dibilang adalah ketika kita menjawab, saya bersedia untuk mengikut Tuhan.
saya mau percaya kepada Dia sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dibawa masuk kepada satu aspek legalitas yang disebut adalah surat kontrak perkawinan. Di mana di situ sih ada jelas bahwa apa yang difirmankan Tuhan, bahwa kita adalah miliknya, sudah menjadi miliknya. Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, yang berkata itu, maka tidak perlu lagi kita ragukan bahwa surat kontrak perkawinan itu sudah ada. Dan itu di dalam ataupun diwadahi oleh, didasarkan oleh hukum yang digunakan oleh Allah. Sehingga Allah tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin Dia akan melanggar hukumnya. Lalu kemudian surat kontrak perkawinan tersebut itu dikonfirmasi melalui satu peristiwa pada masa pertunangan itu yang disebut dengan mengangkat cawan. Saya ulangi, mengangkat cawan perjanjian. Meminumnya, memberikannya, mempelai laki-laki memberikannya kepada mempelai perempuan. Lalu kemudian kita diingatkan oleh Tuhan bahwa semua peristiwa seperti pernikahan, adat istiadat bangsa Yahudi ini, itu telah dilewati, telah dilakukan oleh Kristus ketika Dia masih ada di dunia ini. Sehingga Dia juga memiliki kerinduan untuk Dia makan dan minum lagi dari pokok anggur tersebut. Saya ulangi, dari pokok anggur. Saat kerajaan Bapa datang, bersama-sama minumnya bersama-sama dengan saudara dan saya. Bukankah seperti ini? Tepat sekali seperti prosesi yang dialami, minum dari cawan pada saat pertunangan, minum dari cawan lagi, kembali lagi pada saat hari perkawinan. Saudara, sekarang saya ingin sampaikan sesuatu lagi. Hal apa yang terjadi, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki yaitu Kristus ketika Dia datang ke dunia ini, ketika Dia telah memilih tunangannya, istrinya, dan Dia mengangkat cawan. Ada hal lain lagi sebelum Dia pergi, setelah Dia pergi, sebelum Dia pergi. Dia melakukan ini salah satu prosesi di dalam masa pertunangan ini, yaitu yang disebut dengan pemberian kasih. Pemberian kasih ini, itu adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu. Pada waktu dia pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu di rumah Bapa. Pemberian ini bersifat adalah pemberian penguat. Saya ulangi, ini yang disebut dengan pemberian penguat yang akan dipegang, yang akan dimiliki oleh mempelai wanita dalam masa penantian sampai nanti mempelai laki-laki itu sudah siap untuk datang lagi, kembali lagi atas instruksi Bapa dan menjemputnya. Jadi ini adalah pemberian penguat yang hanya diberikan mempelai laki-laki kepada istri sahnya saja.
Bukan kepada pacarnya loh. Istri sah. Yang sudah menandatangani surat kontrak. Mengangkat cawan sebagai konfirmasi melalui ikat janji. Bukankah saudara sudah memiliki ikat janji dengan Kristus? Apa pemberian kasih ini? Saya ingin supaya saudara benar-benar bisa memahami. Ini juga saudara alami. Saat ini. Saya katakan saat ini. Itu dikirim. Diberikan maksud saya. Oleh tunangan saudara, suami saudara, yaitu Kristus yang duduk sekarang di atas tahta. Dia menganugerahkan itu kepada saudara. Apa pemberian kasih itu? Saya mau sampaikan kepada saudara. Sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah karunia manusia. Karunia dikaruniakan manusia-manusia. Orang-orang. Berarti ketika Roh Kudus dikaruniakan, diberikan sebagai pemberian penguat, termasuklah di dalamnya semua karunia-karunia Roh Kudus. Ketika saudara menerima pemberian kasih firman Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang berasal sebenarnya dari Bapa di surga, diberikannya kepada hidup saudara. Dan yang ketiga adalah, pemberian itu adalah karunia manusia. Dikaruniakan saudara manusia-manusia sebagai pemberian penguat. Saya ulangi, pemberian penguat dalam hidup saudara. Nah, saya ingin kita mulai dulu membahas sesuatu yang saudara bisa pahami. Pemberian kasih itu. Lihat. Yang pertama adalah Roh Kudus. Saya ulangi, adalah Roh Kudus. Firman dan pemberiannya adalah manusia juga. Perhatikan ini. Di perjanjian lama, Tuhan memberikan kepada Israel yang adalah istrinya. Menurut Hosea pasal 2, dikatakan adalah Israel itu adalah istrinya. Dia memberikan hukum Tauratnya, yaitu firmannya, pada perjanjian lama. Kepada Musa lewat Musa, itu melalui 2 loh batu. Ini untuk menjaga. Pemberian hukum Taurat itu merupakan suatu ikat janji, dikonfirmasi melalui ikat janjinya Allah. Allah akan memberkati atau Allah akan memberikan kutuk apabila orang Israel berjalan dalam ketaatan kepada Israel. Tuhan memberikan kepada Musa di Gunung Sinai kedua loh batu tersebut. Yang ditulis, mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-31. Yang ditulis oleh jari tangan Allah sendiri. Ayat 18, Keluaran 31 ayat 8. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah
Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Kenapa harus Allah menulis? Supaya orang Israel berkata, ada tertulis. Siapa yang menulisnya? Allah. Berarti dia memiliki suatu kekuatan hukum yang kuat. Sama seperti surat kontrak perkawinan itu. Lalu kita lihat di sini. Kedua loh batu itu ditulisi. Apakah Israel berlaku setia? Tidak. Saya katakan tidak sama sekali. Israel tidak berlaku setia. Israel tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat tersebut. Mereka menyembah Allah lain. Mereka melakukan perzinahan. Mereka melakukan dosa. Padahal itu adalah pemberian. Pemberian penguat. Untuk membuat mereka menjadi kuat. Itu adalah firman. Kita lihat di sini, saudara. Di Kejadian 24. Kejadian 24. Ayat 53. Ketika mereka sudah sampai di rumahnya, Betuel, Ribka. Kemudian hamba, Kejadian 24 ayat 53, kemudian hamba itu, maksudnya Eliezer, mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Perhatikan baik-baik. Ini Kejadian 24 ayat 5. Sesudah Ribka menjawab. Di ayat 52, ketika hamba Abraham itu Eliezer mendengar perkataan mereka, sujudlah sampai ke tanah dan menyembah Tuhan. Oh sorry saudara, maaf saya salah. Ini adalah suatu pemberian. Saya ulangi, dia bilang suatu pemberian ya, yang diberikan merupakan mahar. Sama seperti itu juga. Ya. Lalu kemudian kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Itu diberikan adalah sebagai pemberian penguat. Saya ulangi. Selain mahar tapi penguat. Karena sebelumnya Eliezer juga memberikan kepada Ribka di ayat sebelumnya. Lihat di ayat 47. Sesudah itu aku bertanya kepada anak, siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangan. Ini mahar pertama. Tapi yang ini adalah pemberian penguat. Saya ulangi, pemberian penguat. Pemberian penguat bahwa dia sudah sampai kepada orang yang tepat, dia sudah sampai, maka dia berikan pemberian penguat tersebut. Nah, mengapa di Alkitab dikatakan pemberian penguat? Lihat, hukum Taurat, Rasul Paulus mengatakan dia untuk menyatakan dosa. Tuh. Tapi Yesus mengatakan demikian.
Di Matius pasal yang ke-6 dikatakan, jangan kamu menyangka, Matius 5, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dikatakan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 7, jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya buat kita pemberian penguat ini? Apakah saudara menerima pemberian penguat itu? Ya. Saudara menerima Roh Kudus? Ya. Tapi saudara tidak mengerti bagaimana Roh Kudus itu menjadi pemberian penguat saudara. Saudara menerima firman Tuhan? Ya. Tapi saudara tidak mengerti bagaimana firman Tuhan itu menjadi pemberian penguat hidup saudara. Sebagai, saya ulangi, sebagai kekasih atau tunangan, istri tunangannya mempelai laki-laki. Saudara harus bisa paham apa yang saya maksudkan ini. Kita lihat saat ini Keluaran 31. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Ur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh dan seterusnya. Lalu kemudian ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat terakhirnya, ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara tadi dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Apa artinya buat kita? Allah yang memberikan itu tentu dengan maksud. Bukan untuk melemahkan atau menghancurkan orang Israel. Karena orang Israel itu adalah kekasihnya Allah. Orang Israel itu adalah kekasihnya Allah. Lihat. Apa yang Tuhan katakan dalam Hosea 2. Ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Kejadian Hosea 2 ayat 18-19. Tetapi untuk menggenapkan ini, Allah memberikan hukum Tauratnya. Dua loh batu. Itu harus menjadi pemberian penguat. Bukan justru melemahkan. Mengapa bangsa Israel bisa begitu lemah? Karena di dalam diri mereka ada benih ketidaksetiaan itu. Lihat saudara. Pemberian kasih yang Allah berikan itu. Itu juga di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Allah berikan itu. Dalam perjanjian baru. Itu kita dapati adalah Roh Kudus serta karunia-Nya dianugerahkan. Tuhan berikan Roh Kudus sebagai pemberian kepada gerejanya. Kita lihat sekarang saudara. Dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa.
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, termasuk selama saudara hidup dulu. Itu adalah bagian dari selama-lamanya. Selama saudara hidup di dunia ini sebagai istri tunangannya mempelai Kristus. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, supaya digenapi di Hosea 2 ayat 18-19 tadi. Dunia tidak dapat menerima dia, tidak dapat menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia selalu ingin sesuatu yang natural, yang bisa terlihat. Tetapi kamu mengenal dia. Tapi saudara mengenal dia. Nah, ini persoalan yang terjadi pada diri kehidupan gereja pada saudara. Saudara tidak mengenal Roh Kudus. Saudara hanya tahu Roh Kudus. Kalau saudara mengenal Roh Kudus, saudara akan mengakui dia sebagai pemberian penguat di masa pertunangan ini. Pemberian penguat. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Wah, ini luar biasa. Tetapi kamu mengenal dia. Siapa yang mengenal dia? Murid-murid. Belum tentu saudara. Bagaimana murid-murid bisa mengenal Roh Kudus? Lewat hidupnya Yesus. Yesus dipimpin oleh Roh. Yesus berjalan dalam kuasa Roh. Wow. Luar biasa, saudara. Mari kita lanjutkan lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita mulai dari ayat yang ke-22. Ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu pemberian penguat. Pertanyaan saya, Roh Kudus belum datang pada waktu itu. Saya ulangi, Roh Kudus belum datang. Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus belum naik. Lalu kenapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya nih? Kenapa Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus? Jadi, Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Yesus mengatakan adalah, terimalah. Ambillah dari tangan Roh Kudus. Itu berbicara tentang suatu surat kontrak. Serah terima, penerimaan daripada Roh Kudus sebagai pemberian. Mengapa? Karena murid-murid tinggal 11 orang. Yang satu tidak setia. Ini memberikan gambaran kepada kita secara jelas. Di masa persiapan kedatangan Tuhan ini. Sampai, yaitu masa pertunangan, sampai menuju pada masa
perkawinan, waktu perkawinan ini dibutuhkan kasih setia. Yudas gagal. Dia tidak akan menerima bagian yang disebut dengan pemberian penguat tersebut. Kita lihat sekarang ayat 22-nya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini perkataan Yesus sebelum dia naik. Padahal kejadiannya terjadi sesudah dia di sorga. 10 hari kemudian Bapa mencurahkan Roh Kudus. Apa artinya buat kita? Artinya buat kita, pemberian kasih ini itu dilandasi oleh suatu hukum yang kuat keluar dari janji Allah, perkataan Allah. Terimalah. Dan pemberian ini ditujukan kepada gerejanya. Diberikan oleh Yesus sang mempelai laki-laki tersebut. Yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, saya tidak ingin membahas terlalu banyak. Saya ulangi, tidak akan membahas terlalu banyak tentang Roh Kudus sebagai pemberian penguat. Saya tidak akan membahas ini banyak. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara. Saya ulangi, saya ingin menunjukkan kepada saudara. Hal-hal di mana Roh Kudus itu benar-benar dia menjadi pemberian penguat yang merepresentasikan pekerjaan Bapa dan pekerjaan Putra yang duduk di atas tahta. Roh Kudus. Tadi kita sudah baca, dia adalah penghibur. Sangat penting sekali. Perhatikan baik-baik, saudara. Mengapa Rasul Yohanes mengatakan bahwa dia adalah penghibur? Karena hanya Rasul Yohanes yang mengutip seluruh peristiwa Yesus sampai duduk di tahta sorga, sampai kedatangan kembali, diidentikan dengan pertunangan dan perkawinan adat istiadat orang Yahudi. Nah, ini bagian yang saudara harus benar-benar bisa, harus saudara memahaminya. Dan tanpa Roh Tuhan saudara sulit untuk memahaminya. Tapi saudara harus bisa memahaminya. Perhatikan ini. Ya kan? Perhatikan ini, saudara. Roh Kudus disebut satu-satunya oleh. Saya ulangi, oleh Alkitab sebagai penghibur itu hanya oleh Rasul Yohanes. Tidak ada yang lain lagi. Wow. Ini akan menguakkan kepada saudara. Akan membuka misteri ini kepada saudara. Ya. Saudara supaya tahu. Dia mengatakan penghibur. Karena dialah yang menulis satu-satunya. Baik di kitab Yohanes. Maupun di kitab 1 Yohanes. Maupun juga di kitab Wahyu. Bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur.
Dia adalah penghibur. Saya ulangi. Dia adalah penghibur. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan dia penghibur. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan dia penghibur. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan dia penghibur. Mengapa disebut penghibur? Karena di masa penantian, masa menunggu, persoalan hidup manusia adalah berduka, tidak sabar, tidak setia. Itu sebabnya Roh Kudus akan berperan sebagai penghibur hanya kepada gerejanya. Yang disebut, saya ulangi, hanya kepada gerejanya. Yang disebut adalah istri tunangan mempelai laki-laki Kristus. Wow. Saudara mungkin baru tahu di sini. Saudara bisa lihat di sini. Baru tahu. Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. 1 Yohanes 2 ayat 1. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus disebut dengan kata adalah penghibur juga. Yaitu dengan kata parakletos. G3875. Sebenarnya parakletos itu berarti adalah penghibur. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus disebut penghibur. Sementara dia adalah kekasih kita. Berarti ketika dia pergi, meninggalkan kita, hiburan lenyap. Penghibur lenyap. Itu sebabnya dikatakan, aku akan mengirimkan penghibur yang lain. Aku akan mengirim penghibur yang lain. Itulah sebabnya Yesus mengindikasikan dirinya. Dia tahu ketika hubungannya dengan mempelai wanitanya. Mempelai wanita akan terhibur karena apa? Karena Spirit Kristus adalah Spirit penghibur. Spirit Kristus adalah Spirit penghibur. Dan katanya di Yohanes 16 ayat 7. Ini akhirnya membuka misteri buat kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tidak dikatakan Roh Tuhan. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur. Ini memberikan kepada kita. Apa tujuannya? Penghibur buat kita. Apa tujuannya? Karena engkau memasuki masa yang rentan dan yang kau perlukan saat itu adalah pribadi yang sama, yang identik dengan kekasihmu sendiri yang suka menghibur engkau, yaitu Roh Kudus.
maka disebut adalah dia akan berfungsi banyak kepada dirimu. Bukan hanya sebagai roh kebenaran, tapi lebih berfungsi sebagai roh penghibur. Wow. Ini luar biasa. Saya ulangi, ini luar biasa sekali, saudara. Jadi, Yesus mengatakan jika kau pergi, dia tidak akan datang. Jadi, Yesus menggantikan pribadinya kepada sifat, kepada pelayanan daripada Roh Kudus. Yang adalah menghibur saudara. Wow, makin menyala-nyala nih saya. Untuk menjelaskannya pada saudara. Saya ingin supaya saudara benar-benar masuk dan mengerti. Mari kita lihat. Lihat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, cinta kepada kekasih, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Rupanya Yesus selama ini adalah penolong. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Sementara kita tadi dapatkan dari Yohanes 14 ayat 16 ini, kita dapatkan tadi tentang penghibur. Ya, saudara bisa lihat tentang penghibur, yaitu dalam Yohanes. Sorry, saudara. Dalam Yohanes pasal 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, ini benar-benar klop kita. Ya kan? Dan dia dikatakan lagi. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur ini tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan diutus. Dan dia sifatnya apa? Selama-lamanya. Berarti dia juga penolong. Akan menolong hidup saudara. Nah, perhatikan ini baik-baik saudara. Roh Kudus akan menghibur. Itu adalah pemberian. Sebenarnya itu adalah pemberian yang berasal daripada Bapa di surga. Kita akan bahas sekarang tentang Roh Kudus ini. Sebagai pemberian pertama. Ada banyak pemberian yang lain. Roh Kudus. Kebanyakan orang, dia sangat menyukai karunia Roh Kudus daripada Roh Kudus, pribadi Roh Kudus sebagai penghibur. Kalau saudara memiliki kemampuan dalam karunia Roh Kudus menyembuhkan orang, punya karunia marifat, punya karunia kesembuhan, apakah saudara terhibur? Ketika saudara berpisah dengan kekasih saudara, tentu tidak. Berarti kita kehilangan fungsi utama, peranan paling utama daripada roh penghibur itu. Jadi Roh Kudus. Mari kita lihat sekarang apa yang dikatakan Rasul Paulus di Efesus 1. Mulai ayat 13. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita untuk kita.
Untuk kita, bagian kita, jadi jaminan bagian kita untuk warisan kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya, seluruh warisan kita. Apa yang Allah maksudkan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus ini, itu akan menghibur kita, akan menguatkan kita, sehingga akan memimpin kita, sehingga kita akan sampai berhasil kepada waktu perkawinan anak domba Allah tersebut. Sampai Kristus menjemput kita. Karena Roh Kudus diberikan. Dia adalah pemberian penguat. Menjadi disebut dengan penghibur. Supaya dia menghibur kita. Menguatkan kita. Karena kalau engkau terhibur. Engkau akan kuat. Engkau akan lihat. Engkau akan dipimpin kepada suatu kondisi. Suatu hari penantian. Matamu akan tertuju kepada Kristus semata-mata. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak akan pernah, saya ulangi, tidak akan pernah berkata-kata bukan dari apa yang bukan berasal daripada Yesus. Lihat. Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Dia akan memimpin. Ini salah satu fungsi penghibur. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah akan dikatakan dari Bapa, dari Putra, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus tidak akan pernah menggantikan Kristus sebagai suami tunanganmu. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterimanya daripadaku. Itu sebabnya dia menjadi penghibur yang identik sama dengan Kristus. Nah makanya saudara, kalau saudara hidup seperti Efesus 1 ayat 13-14 tadi, saudara lihat pada tayangan. Saudara akan bisa memperoleh seluruh warisan penebusan seutuhnya. Tidak akan berkekurangan. Saudara akan memperolehnya seutuhnya. Lengkap. Saudara akan sampai. Karena betul-betul Roh Kudus sebagai penghibur. Itu akan menjadi, saya ulang, akan menjadi penghibur. Memberikan kekuatan kepada saudara. Kepastian kepada saudara. Tidak ada keraguan pada saudara. Wow, ini luar biasa nih saudara. Itu tujuan daripada Roh Kudus. Dia bilang, dia akan memuliakan aku. Sekali-kali dia tidak akan mencuri kemuliaannya. Sang mempelai laki-laki. Yaitu Kristus. Tidak akan curi. Saudara tidak akan melihat dia sebagai suatu pesona. Dan Roh Kudus itu adalah kemuliaan Bapa. Apa pemberian berikutnya?
Saudara bisa lihat dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus akan mengatakan. Kemudian ayat 14. Ia akan memberitakan kepada apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan berbicara. Wow. Yang kedua. Pemberian penguat itu adalah firman Tuhan. Saya ulangi, firman Tuhan. Kita lihat saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau Bapa sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berikan firman. Itu adalah pemberian. Anugerah. Pemberian penguat. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara. Ini yang akan terjadi pada saudara. Dari ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Salah satu ciri daripada engkau menerima pemberian penguat dari Kristus, sang mempelai laki-laki. Dunia membenci engkau. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku. Bukan dari dunia. Saya mau beritahu pada saudaraku. Ya, hari-hari depan ini. Kau akan melihat tidak ada yang menjadi misteri. Dari firman Tuhan. Semuanya akan disingkapkan. Karena apa? Selama kau dalam iman. Yakin aku ini adalah istri tunangannya Kristus. Dan dia memberikan pemberian penguat. Sama seperti kayak orang pernikahan orang Yahudi. Pertunangan dan pernikahan orang Yahudi. Pemberian penguat itu akan menguatkan hidupku. Akan memberikan perjalananku. Penghiburan. Sukacita. Kekuatan. Kepastian. Dan firman itu akan melahirkan iman. Akan muncul iman. Iman berarti engkau melihat apa yang sudah terjadi di dalam alamnya Allah. Dan sebentar lagi akan terjadi di alam nyata. Wow. Jadi firman ini akan menghasilkan iman. Saudara tahu tentu. Kebenaran ini Roma 10 ayat 17. Firman ini akan menghasilkan iman. Saudara akan mampu melihat. Tidakkah engkau ketika engkau menerima firman penguat yang menjadikan iman. Saya ulang, menjadi iman dalam hidup saudara. Dan kau bisa melihat jauh ke depan. Saudara tinggal pelajari saja apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 tentang iman. Musa dikatakan dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25.
Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Padahal Kristus belum lahir. Kristus baru lahir 2000 tahun yang akan datang. Karena Kristus 1000 tahun atau 2000 tahun. Sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada Allah. Bagaimana dia bisa melihat kepada ke depan? Iman. Iman bukan untuk menerima. Iman itu adalah merupakan pemberian penguat. Dia berasal daripada firman. Wah, ini luar biasa, saudara. Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Kita baca langsung ayat 27-nya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja. Wow. Tidak takut akan murka raja. Bagaimana bisa? Karena dia bisa melihat jauh ke depan. Sesuatu yang sudah terjadi. Kristus. Itu yang menguatkan dia. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak. Dia sudah melihat yang tidak kelihatan. Dia sudah, tidak mau. Makanya dia tidak takut. Dia terhibur. Bisa melihat yang tidak kelihatan. Kelihatan jauh di depan. Jauh di masa yang akan datang. Wow. Ini luar biasa, saudara. Jauh. Itu kegunaannya. Pemberian penguat. Jadi iman yang muncul dari firman. Iman yang muncul dari firman. Pendengaran akan firman Kristus katanya. Roma 10 ayat 17. Iman yang muncul dari situ. Saya ulangi. Iman yang muncul dari situ. Itu tidak akan melemahkan saudara. Justru saudara benar-benar memiliki kekuatan teguh berdiri. Untuk berjalan. Dalam masa persiapan ini. Sampai kepada aku siap. Kristus datang saat ini. Wah. Saya pikir ini penting. Saya mau tunjukin pada saudara. Ketika tiap hari kau mendengarkan firman Tuhan dari mana saja. Dan firman itu membuka pandangan saudara. Pandangan saudara. Dan bahkan menghasilkan iman. Saya mau beritahu bersama. Itulah karena status saudara adalah istri daripada
mempelai laki-laki Kristus. Saya makin semangat, saudara, untuk bisa menjelaskan pada saudara hal-hal yang selama ini tidak engkau ketahui. Itu sebabnya selama engkau hidup di bawah surga yang terbuka, firman tidak akan ada yang menjadi misteri. Allah anugerahkan itu. Dan saudara akan mengalami yang namanya adalah semua dibukakan. Semua dibuka. Itu akan mempengaruhi hidup saudara. Dan saudara akan mengakui pemberian penguat ini diberikan oleh Kristus. Yang adalah firman yang telah menjadi daging. Dan hidup di tengah-tengah kita. Yang ketiga. Pemberian penguat. Pemberian kasih ini. Itu tadi Roh Kudus. Firman Tuhan. Yaitu karunia akan dikaruniakan manusia. Pemberian berupa manusia. Saya ulangi, pemberian berupa manusia ini. Allah anugerahkan ketika Yesus naik. Mari kita baca sekarang. Efesus pasal yang ke-4. Mulai dari ayat 8. Saudara lihat di sini. Tujuannya adalah untuk menguatkan saudara. Tetap setia. Memiliki kasih. Yang tidak pernah berubah kepada Tuhan. Ayat 8. Itulah sebabnya ketika kata nas itu. Boleh ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas. Ini dikutip dari firman Tuhan. Ini sebabnya. Tatkala ia naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan. Jadi dua hal. Membawa tawanan, membebaskannya. Dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia yang masih tinggal di bumi. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bawa tawanan tadi. Dari bumi. Ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi. Daripada semua langit. Mengatasi semua langit. Ada yang disebut dengan langit di atas langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan. Jadi ketika dia sudah naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan ialah yang memberikan. Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil. Maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi. Lihat orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar. Tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesal. Ini yang membuat kita gagal dalam perjalanan rohani kita di dunia ini. Karena ini semua datang dari dunia. Permainan palsu, kelicikan manusia. Dunia ini diombangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dunia ini. Saudara bisa lihat semuanya. Tetapi dengan teguh katanya. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Yesus 5 mengatakan. Kristus adalah kepala. Dia adalah suami. Pengasih tubuhnya. Waktu dia naik. Ke surga. Duduk di atas tahta. Dia memberikan. Dia bukan hanya membawa tawanan. Tetapi dia memberikan. Menganugerahkan. Pemberian-pemberian kepada manusia. Siapa mereka? Inilah hamba-hamba Tuhan. Ialah para rasul, para nabi, pemberita Injil, gembala,
dan pengajar. Untuk apa? Dalam kaitannya pertunangan. Saya ulangi. Dalam kaitannya masa pertunangan sampai pada masa perkawinan. Semuanya itu diberikan untuk beberapa hal. Lihat, perhatikan baik-baik. Apa yang bisa menggagalkan? Saya ulangi, apa yang bisa menggagalkan? Saudara, di masa persiapan kedatangan Tuhan ini. Dia bilang, kelima jawatan ini, rasul, nabi, pemberi penginjil, gembala, dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi siapapun mereka ini, yang disebut rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, oleh Yesus yang dianugerahkan kepada hidup saudara. Sebagai hidup saudara itu adalah sebagai tunangannya Kristus. Ingat, untuk memperlengkapi saudara. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, perfecting. Menyempurnakan. Sehingga tidak bercacat, tidak bercela. Tidak ada kerut. Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukankah tubuh Kristus itu digambarkan sebagai istri? Harus dibangun. Supaya dia layak pada hari perkawinan nanti. Dia bilang, mereka akan bekerja. Dia bilang, lihat di sini tujuannya, mereka akan bekerja. Memperlengkapi itu, menyempurnakan, membuat sempurna, tidak bercacat celah. Apa yang mereka kerjakan? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Yang sama, pengertian yang sama mengenai anak Allah. Mengenai anak Allah. Itu tujuan mereka. Itu tujuan Allah. Sehingga tidak terjadi perzinahan rohani. Kalau kita tidak memiliki kesatuan iman, pengertian yang sama tentang anak Allah, maka si Anu mengajarkan begini. Si Anu mengajarkan begini, lain. Apa yang terjadi? Akhirnya engkau akan mengatakan, aku pengikut Apolos. Aku pengikut ini. Aku muridnya si Anu. Tanpa tidak engkau sadari. Kau sudah membuat suatu perzinahan rohani. Saya ulangi, satu perzinahan rohani. Apa yang terjadi di dalam 2 Korintus 10? Mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus 11. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ayat 2. Sebab aku cemburu. Wah. Paulus nyaris. Sudah bangkit rasa cemburu. Karena dia mulai mencintai jemaat Korintus. Kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kelihatannya cemburu ilahi ini cemburu yang bagus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bukankah Roh Kudus saja dia akan mempermuliakan Kristus? Bukankah Roh Kudus saja tidak akan mengambil pamornya kemuliaan Kristus? Dan akhirnya saudara mencintai Roh Kudus. Lihat ini apa yang dikatakan Paulus. Dia cemburu, dia nyaris mencintai saudara dan menikahi saudara. Mempertunangkan saudara dengan dirinya. Tapi dia bilang, aku cemburu. Stop sampai di situ. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Bukan sebagai perawan yang berzina.
kepada Kristus. Kita tahu sekarang. Hamba-hamba Tuhan ini dianugerahkan Tuhan untuk maksud seperti ini. Supaya kita memperoleh pengertian anak Allah. Itu sebabnya celakalah roh denominasi. Aku enggak dari aliran gereja ini. Denominasi ini, denominasi ini. Mereka mengakibatkan perzinahan, ketidaksetiaan. Lanjut lagi. Kedewasaan penuh. Wow. Jadi menjadi manusia sempurna. Seperti Kristus. Itu tugas mereka. Lihat tugas mereka, berat. Mulai dari mereka sebagai sahabat mempelai laki-laki, mereka juga berfungsi adalah menjadi pemberian penguat buat hidup saudara. Membuat saudara setia tetap kepada Kristus. Kemudian lihat. Dan tingkat pertumbuhan dan membawa saudara sampai kepada mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga lihat, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Agar tidak diombang-ambingkan. Perhatikan ini. Oleh rupa-rupa angin pengajaran. Berarti para rasul pemberian Tuhan ini adalah murni datang dari Allah. Dan dia akan membuat kondisi kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran palsu. Yang mudah terombang-ambing. Terbawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran. Dan dari orang-orang yang licik, yang menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka. Dan juga oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya mau tunjukin kepada saudara. Lihat. Apa buktinya? Para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar ini berasal dari Tuhan. Apa buktinya? Buktinya itu engkau lihat dalam hasil dalam dirimu. Bukan bagaimana sikapmu terhadap para hamba Tuhan, pemberian Tuhan ini, yaitu pemberian penguat ini. Lihat. Lihat ayat 15-nya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasihmu kepada Kristus. Itu makin dan makin membuat engkau teguh. Di masa persiapan kedatangan Tuhan ini. Kekasihku. Para pengajar ini membuat saudara makin mencintai Tuhan. Dan kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Dalam segala hal. Jiwa, roh, tubuh, semuanya. Dan ke arah dia. Menjadi fokusnya dia. Kristus yang adalah kepala. Kenapa disebutkan? Suami. Saudara bisa memahami sekarang. Jangan hanya engkau mendapatkan pemberian penguat itu dari gembala. Tapi perlu rasul. Nabi. Bagaimana ukurannya bahwa dia datang pemberian dari Tuhan. Sebagai pemberian penguat. Datang dari mempelai laki-laki. Yaitu Kristus. Untuk hidup saudara. Adalah ayat 15.
Berpegang teguh pada kebenaran. Kalau engkau mulai akhirnya mengkultuskan hamba Tuhan itu. Aku pengikut dia, aku pengikut ini. Maka engkau tidak dibawa berpegang teguh pada kebenaran. Tapi pada ketidakbenaran. Lalu kemudian berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini tidak pernah. Karena ini kaitannya dengan suamimu. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Bukan menjadi mirip dengan Bapak rohanimu. Tidak. Tapi ketemu dalam segala hal. Mirip kepada ke arah Kristus semuanya. Yang adalah kepala tubuh. Wow. Sampai di sini saudara. Lihat. Ini titik yang selalu banyak ditinggalkan oleh orang-orang gereja. Karena latar belakang gereja mereka. Itu berasal daripada gereja orang-orang yang tidak bisa menerima para rasul. Nabi. Mereka sulit. Bahkan pengajar aja dibatasin. Kau harus tahu. Tuhan anugerahkan itu. Bukan tidak ada. Kalau kau mau memelihara hidupmu. Menjaga hidup saudara. Untuk tetap teguh. Dan berpegang pada kasih setiamu. Kepada sang mempelai laki-laki. Tidak menyeleweng. Engkau akan menerima anugerah. Pemberian penguat itu. Dan kau akan menikmatinya. Saudara gak usah ragu. Pemberian penguat itu berasal dari Allah. Jadi jangan saudara cari. Tetapkan dalam hati saudara. Saya ulangi, tetapkan dalam hati saudara. Tuhan, aku ingin berjalan di masa penantian kedatangan Tuhan ini. Dengan teguh, tetap setia, tidak bercacat, bercelah, tidak berkerut wajahku. Penuh dengan kemuliaannya, kemuliaannya sang suami nanti. Maka engkau akan menerima pemberian penguat tersebut. Itulah pemberian kasih. Di orang Yahudi, ketika terjadi pertunangan, sebelum sang laki-laki ini pergi, meninggalkannya, dia sudah memberikan pemberian penguat untuk menjagai, untuk sebagai tanda mata untuk mengingat. Apa itu? Roh Kudus, firman Tuhan, dan pemberian berupa manusia. Yaitu hamba-hamba Tuhan ini. Selamat menikmati pemberian Tuhan. Di masa penantian ini, saudaraku. Saudara akan tetap kuat. Saudara akan tetap berjalan dengan tegap. Dan tidak akan menoleh kiri kanan. Apapun peristiwa terjadi. Saudara teguh berdiri. Saya bangga. Ketika terjadi peristiwa. Peperangan Palestina dan Israel. COVID-19. Saya ingat sekali. Bapak Jonathan. Dr. Tunda Bakare. Tidak pernah berkhotbah. Bahwa itu tanda-tanda akhir zaman. Tidak pernah. Dia menganugerahkan pada kami. Dia menganugerahkan pada hidup saya. Satu pemberian. Penguat. Yang membuat saya. Oh, kalendernya sekarang tanggal sekian. Itu membuat saya teguh berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Untuk anugerah yang kau berikan kepada hidup kami Tuhan. Yaitu pemberian manusia. Selain daripada Roh Kudus. Firman Tuhan. Dan manusia. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Apa yang kau singkapkan kepada kami. Terima kasih. Kalau kami teguh berdiri di atas iman.
bahwa kami adalah kekasih-Mu, istri tunangan-Mu Tuhan. Maka kami tahu bahwa Engkau pergi meninggalkan kami. Tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tapi Engkau akan memberikan penghibur. Firman Tuhan. Dan juga adalah pemberian-pemberian berupa manusia. Untuk membawa hidup kami berhasil di masa penantian kedatangan-Mu kembali lagi. Terimalah impartasi ini. Terimalah anugerah ini, saudaraku. Jangan kau ragu. Jangan kau berkata, wah, aku suka pada hamba Tuhan ini. Jangan. Terimalah. Engkau harus tetap suka kepada Kristus. Karena dialah kekasih-Mu. Karena dia adalah suami mempelai laki-lakimu. Terima kasih untuk impartasi ini. Menguatkan kami sejauh ini, Tuhan. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.